variasi geometri. Banyaknya variasi geometri tersebut, faktor-faktor apa saja yang menjadi dominan ya, mempengaruhi gitu ya. Nanti bisa Iya. diurutkan gitu, kira-kira yang paling dominan adalah misalkan jarak, spasi, atau misalkan kemiringan lereng gitu ya, kemudian dan lainnya gitu. Oke, sementara mungkin tiga dulu ini aja. Nanti yang dari nomor satu saya kembangkan kembali gitu ya, Pak. Ya, uh, Oke, siap. nah, masukan saya sedikit sebelum yang slide ini, tadi kan latar belakang terkait lokasi, elevasi, data tanah, kemudian langsung masuk ke eh, apa namanya rumusan masalah geoteknik gitu ya. Sorry, soil nailing. Nah, ada missing link di situ kenapa dibutuhkannya soil nailing nggak dengan metode yang lain misalkan. Jadi ada pendahuluan yang gap yang perlu disampaikan di situ bahwa salah satu perkuatan yang di biasa digunakan di dalam perkuatan lereng adalah misalnya menggunakan soil nailing. Nah, sehingga rumusan masalah, nah jadi nanti perlu ada ininya gitu ya. Jadi ada bisa jadi ada satu slide tambahan di pendahuluan tadi itu adalah mengapa kita menggunakan soil nailing. Oke, Pak. Siap, Pak. Sebagai penjembatannya aja, penjembatan kenapa nggak misalkan pakai sheet pile gitu kan, atau kenapa nggak pakai second pile misalkan. Oh iya. Berarti nanti saya jelaskan terkait di pendahuluan itu metode-metode perbaikan eh, Ya, ya lereng gitu ya, Pak. ya sebagai latar belakang kenapa soil nailing ini menjadi topik gitu ya. Oh iya. Mungkin dari segi waktu bisa disinggung secara lebih cepat ataupun secara konstruksi lebih mudah begitu ya, atau seperti apa gitu dari segi biaya sehingga itu menjadi opsi. Tetapi eh, sehingga walaupun itu sudah banyak digunakan, tetap bahwa gap penelitiannya adalah, nah jadi perlu masuk ada gap penelitiannya. Gap penelitiannya di situ bahwa tetap diperlukannya adanya optimasi dari desain soil healing ini gitu ya, dengan eh, memastikan stabilitas dan lain-lain. Oke, siap. Oke, Pak. Izin, Pak. Mungkin saya catat dulu, Pak. Nanti saya direvisi lagi, Pak. Oke, lanjutkan. Oke, siap. Nah, kemudian tujuan penelitian ini eh, pertama kita mendapatkan eh, variasi nilai-nilai stabilitas terhadap variasi geometri soil nailing ini, Pak. Kemudian eh, nilai terhadap tadi yang mungkin setara stabilitas, kemudian gaya-gaya yang terjadi terhadap eh, lereng galian ini menggunakan LEM, kemudian sama FEM, Pak. Kemudian eh, dari variasi geometri Snelling ini yang mendekati faktor keamanan 1:5 itu terkait efisiensi juga. Nah, itu didapat yang kemiringan geometri yang Snelling ini seperti apa. Kemudian yang tadi tujuannya kita mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Snelling, Pak. Ya, tujuan penelitian itu kan kalau dalam bahasa metodologi penelitian itu suatu kalimat yang menjawab rumusan masalah. Iya, Nah, Pak. nggak apa-apa, saya sih nggak ada masalah ketika nanti mempresentasikan ini sebagai tujuan penelitian, tetapi eh, ketika mempresentasikan harus bentuknya adalah menjawab rumusan masalah. Gitu ya. Jadi satu Oh, iya. dari rumusan masalah yang telah disampaikan tadi, maka tujuan penelitian saya adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh dari variasi geometri, Snelling, dan lain-lain. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui eh, apa tadi, apa saja ya. Pokoknya intinya menjawab rumusan masalah. Biasanya mungkin nanti kalau kritis, oh ini bukan tujuan penelitian, ini apa gitu ya. Walaupun sudah maksudnya kita mengarahkan bahwa ini tujuan penelitian.
Oh iya. Ya. Oke, Pak. Izin saya Oke, catat dulu, Pak. ya, Oke, Pak. Kemudian tinjauan pustaka. Nah, ini berdasarkan SNI, Geoteknik di 8460. Nah, ini nilai faktor keamanan untuk konsekuensi terhadap kegagalan lereng ini 1:5, Pak. Kalau untuk 1:25 termasuk rendah, kemudian 1:5 tinggi. Kemudian untuk spesifikasi soil nailing juga dari SNI 8460. Nah, ini terkait kemiringan dinding itu sekitar 80 derajat sampai 90 ya, derajat itu terhadap bidang horizontal. Kemudian kemiringan nailnya juga 10 derajat sampai 20 derajat di bawah bidang horizontal. Kemudian panjang nail barnya juga sekitar 0,6 sampai 1,2 H. Nah, ini merupakan kedalaman galian atau timbunan. Kemudian jarak antar spasi nail ini 1 sampai 1,2 meter dengan keterangan driven cell nailing. Kemudian sebentar. diameter, ya Pak, Spasi itu udah di-define juga ya, 1,2 meter betul ya? iya Pak. Bukan 1 sampai 1,2 rasanya deh. Atau minimum 1 atau 1,2 meter gitu ya bahasanya ya. Artinya kalau begini kan sebetulnya 2 meter nggak boleh gitu. Padahal Iya kan Pak, sudah banyak juga melakukan 2 meter, biasanya spasi juga sekitar 2 meter gitu misalkan. oh, iya Pak. Ah, Eh, seingat saya, ini kalau dibahas di SNI Geoteknik kalau nggak salah secara umum yang digunakan sih Pak ya, saya juga saya lihat oke, lagi. Iya, oke. Kalau gitu nanti mungkin dikasih ini bahwa spesifikasi ini tipikal ya, tipikal bukan tipikal. batas. Takutnya jadi batas 1 sampai 1,2 gitu. Pak, siapa? Kemudian diameter lubang bor ini 100 sampai 200 milimeter. Kemudian material grout, nah ini juga yang disarankan dengan material grout di 21 MPa, Pak. Ya, 21 MPa ya. Lubang bornya, tulangan tulangan barnya juga apa namanya ukurannya kadang 25, 32 gitu ya. Sini berapa Iya, nih? Pak. Oh iya, ini juga eh, terkait Minimal. spesifik. Iya, minimal, Pak. Maaf, Pak. Mungkin nanti saya Ah, tambah. oke, nanti ditambahkan lagi aja. Nah, untuk material nailingnya itu menggunakan BJTD 40, 400 MPa, kemudian diameter bajanya minimal 25 cm, kemudian plat penopang sebagai cappingnya itu sekitar 200 sampai 200 milimeter dengan eh, bentuk persegi, Pak. Dengan S itu merupakan sisi plat. Kemudian untuk material shotcrete-nya itu menggunakan eh, wire mesh dengan spesifikasi M6 dan beton shotcrete 18 MPa. Kemudian ini eh, terkait gambar detail soil nailing yang saya ambil dari D di 2015. Kemudian terkait eh, penjelasan antara LEM dan FEM melalui literatur dari Tan Siuan di 2004. Nah, di sini disampaikan pada lereng yang curam 75 derajat, nilai faktor keamanannya berbeda sebanyak 50% dalam beberapa kasus. Nah, FVM memberikan nilai paling konservatif, metode LM tidak memberikan faktor keselamatan kritis terendah. Nah, pada gaya nail yang tinggi, metode LM memberikan nilai FS yang tidak konservatif jika dibandingkan dengan FVM. Hmm. Nah, ini kalau bisa tinjauan pustaka literaturnya ini, satu slide satu literatur gitu. Jadi ditampilkan juga hasil dari literaturnya, bisa satu grafik yang menjadi grafik kesimpulannya mereka. Itu ditampilkan. Kemudian nanti slide yang kedua, yang kurar juga di tes itu,
ada kesimpulannya apa, kemudian satu grafik yang paling mewakili dari penelitiannya dia itu ditampilkan gitu. Oke, Pak. Siapa? Kemudian kalau bisa di satu slide-nya itu di referensi ininya jurnalnya lengkap, citasinya ditampilkan aja di bawah gitu. Jadi Oh bisa iya, langsung kebaca ini dari jurnal apa misalkan. Kemudian hipotesisnya agak sebelum ketinggalan kayaknya hipotesisnya. Jadi setelah tujuan penelitian ada hipotesis ya untuk seminar. Jangan lupa iya Pak. kira-kira bagaimana gitu. Dijawab aja dari tujuan penelitiannya, hipotesisnya. Atau sebetulnya hipotesisnya bisa dari tinjauan pustaka dulu. Jadi tinjauan pustaka, kemudian nanti hipotesis ya, hipotesis Iya, setelah ini. iya Pak. Belum saya masukin sih Pak. Kayak kelewat. Oke, Iya. oke, lanjutkan. Ya, kemudian yang terhadap tadi Rites Kulrar, ini mungkin nanti saya sampaikan juga nanti terhadap hasil literaturnya dia. Meningkatnya kemiringan pemasangan soil nailing, stabilitas meningkat sehingga hingga batas tertentu. Nah, faktor Hmm, keamanan stabilitas menurun dengan bertambahnya jarak naik. Itu sih, Pak. oke. Hmm, Kemudian metodologi penelitian. Nah, pertama, hmm. studi literatur, kemudian pengumpulan data, data Atau ini biar saya lihat aja sebentar. Jadi saya oh ya, eh, biar saya lihat, biar apa namanya lebih cepat, nggak apa-apa. oh ya, Pak. Data analisa stabilitas lereng, LM, FM. Sebetulnya tidak hanya nilai SF aja ya, nanti kan kita harus melihat syarat-syarat yang lain ya. Internal stability-nya kan. Jadi kayak internal stability cabut dan lain-lain sebagainya itu kan harus kita cek di SNI juga ada. Termasuk kondisi gempanya juga ya. Walaupun ini kan Padang si cincin lumayan nih. Jadi itu menjadi apa Iya, Pak. perhatian juga gitu ya. Bagaimana performa dari soil nailing ini terhadap kondisi gempa gitu ya. Jadi Dengan nanti ini nilai SF ini mungkin diganti aja memenuhi kriteria SNI gitu. Jadi udah mencakup termasuk di dalamnya stabilitas global, stabilitas internal, gaya apa namanya gaya cabut dan lain-lain gitu ya. Iya. Berarti Nah saya jika kembangkan ya, Pak. ya, nah Oke. jadi setelah ini baru mulai udah masuk, udah dapat memenuhi kriteria, baru kita coba variasikan gitu ya. Mm-mm. Variasi geometri, desain nailing, analisis lereng, syarat kestabilan terpenuhi. Oh ini sama lagi ya tadi ya, maksudnya tuh. Sebetulnya kalau di sini eh, belum tentu harus memenuhi syarat terpenuhi dari variasinya gitu. Jadi syarat kestabilan terpenuhi itu tidak perlu menjadi apa ya syarat. Kalau misalkan spasinya udah melebihi, nanti kita akan lihat bahwa dia berkurang faktor keamanan misalkan jadi 1,3 bukan berarti kita nggak bisa membahasnya gitu ya. Kalau di sini kan seolah-olah misalkan harus terpenuhi gitu ya. Kalau nggak nanti balik lagi ke atas, balik lagi muter-muter di iterasi. Tetapi jadi di sini kita kan karena parametric study bisa jadi spasi yang kita usulkan untuk divariasikan itu membuat faktor keamanannya turun gitu ya. Jadi itu nanti akan menjadi iterasi lah. Jadi nanti kita akan melihat bahwa oh ternyata kalau faktor keamanannya di bawah kalau spasinya demikian, nah itu akan mengakibatkan bagaimana gitu. Baru kita analisis dan pembahasan. Oke. Siap. Oke, Izin Pak, berarti tadi yang terkait yang SF ini berarti kalau yang gempa itu kan yang SF-nya 1,1 gitu Pak. Berarti saya terhadap nilai kestabilan 1 banding 5, 1,5, di atas 1,5 terhadap SF gempa di atas 1,1, kemudian gaya-gaya internalnya saya masukin juga itu ya Pak. betul. Oke Pak. Siap. Oke, Oke Pak. next. Terkait pengumpulan data, nah ini terkait Mhm. data lapangan.
Borlog. Nah, ini untuk menentukan nilai SPT. Kemudian Oke. mungkin saya eh, di luar dari sini mungkin Pak outputnya. Kemudian klasifikasi tanah, ke- kemudian klasifikasi tanah itu yang berdasarkan USCS, kemudian terkait nilai kohesinya, sudut geser, kemudian eh, data labnya. Nah, ini untuk menghitung nilai elevasi muka air tanah, kemudian jenis tanah pada nilai GS ya, water content, plasticity index. Oke, nggak apa, lanjut aja kayaknya Mas Rian. Ya, Ini sih oke. oke sih pada prinsipnya nanti. ting- Nah, ini datanya data Borlog. Ini mungkin saya sampaikan gambar-gambarnya sih, Pak. Kemudian data laboratoriumnya, eh, ini izin Pak, tadi ada Tinggalin. beberapa yang mungkin saya tambahkan terkait eh, data yang analisa. Nah, ini mungkin yang Ya. terkait Ah. pengumpulan data, properties growth, desain analisa. Nah, ini Nah, sekadar ini desain penjelasan. awal ya. Ini kan desain awal ya. Iya, Pak. Hmm, hmm, hmm. Nah, Oke. izin Pak, terkait soil modelnya ini, eh, kemarin saya juga udah beberapa baca-baca literatur juga terkait pemilihan soil modelnya itu menggunakan untuk galian yang lebih fokus ke hardening soil model ya Pak, ya? Atau morkolum aja bisa Pak. Halo Pak. Halo. Iya Pak. Oke, udah kedengar ya. Nah, jadi bisa pakai hardening soil dulu aja kayaknya ya. Dari more column kita ganti menjadi hardening soil. Hmm. Iya Pak. Kemudian ini sih Pak, jadi terkait proses pengujian stabilitas lereng itu dengan rock science. Kemudian pertama data awal, kemudian pemodelan geometri lereng, kemudian input parameter tanah dan parameter nailing, kemudian pemilihan metode analisis. Nah, ini ada beberapa macam metode analisis Pak. Kalau yang di rock science ya Pak, inputnya itu kan ada Bishop, Janbu, itu dimasukkan, diambil yang mana Pak ya kira-kira Pak? Itu biasanya kan mereka ngeluarin semuanya itu. Iya. Kita keluarin aja. Nanti ambil kira-kira mereka rentangnya tuh berapa. Nggak jauh-jauh biasanya. Oke. Oke. Kemudian penambahan beban eksternal. Nah, kemudian analisis stabilitas. Nah, ini yang kita lihat kalau dari rock science slide ini, faktor keamanan, kemudian distribusi tegangan dan regangan, kemudian penentuan potensi bidang longsor. Oke. Kemudian untuk FEM digunakan menggunakan Fluxys 2D, kemudian data Saran saya awal. nanti, saran saya kalau memang udah dicoba rock science ya, misalkan ada model awal yang sudah dibuat, Ya, dimasukkan aja gambarnya di sebelah kanannya gitu. oh iya Pak, siapa? Iya Pak. Kalau rock science saya masih mempelajarin lagi, kemarin kan juga baru install Pak. Nah, Iya, iya. Mm. makanya yang untuk plastis 2D sih saya sudah sekali coba sih Pak. Mm. Ya Pak. Nah, izin Oke. Pak em, menyampaikan terkait ini ya Pak ya, plaksisnya Pak. Nah, nah, sedikit Pak yang sudah saya buat di plaksisnya, Mm. mulai dari soil parameternya, ini mungkin sebagai
contoh ini dua soil. Nah, di sini saya menggunakan soil modelnya hardening soil, kemudian nilai eh, menggunakan stiffness-nya ini juga saya masukkan berdasarkan nilai SPT, Pak, korelasi dari Nah, nilai itu nanti SPT. disampaikan juga kalau misalkan. Tapi untuk proposal mungkin belum sampai ke sana ya. Tapi nanti Ya. eh, bisa ditaruh dulu aja di backup slide gitu ya. Iya, Pak. Rumus-rumus yang dipakai untuk menentukan parameter-parameter tanahnya. Oh iya, siapa? Oke. Kemudian eh, C-nya ini diambil dari direct shear test ini, Pak. Hmm. Kemudian yang nilai C-nya ini, Pak, ini kan terhadap di sudut dilatasi. Nah, ini Hmm. saya masih belum paham nilainya berapa karena itu terkait betanya itu konstanta. Nah, itu saya juga belum dapat, Pak. Konstantanya itu seperti apa gitu. Sementara ini daya tensinya dimasukin satu aja dulu lah, kecil. Karena kita Oh ya, nggak tahu persis. ya. Oke. Ya, kemudian terkait ground waternya ini saya menggunakan USDA, Pak. Ya, kalau Ya, Pak. muka air tanahnya di mana tadi itu informasinya? Bagaimana, Pak? Muka air tanahnya, posisinya. Oh ya, kalau untuk muka air tanahnya ada di, maksudnya terkait kedalamannya atau bagaimana, Pak? Ya, kedalamannya. Jadi dimodelkan ini di kedalaman berapa? Oh ya, ada, Pak. Nanti di flow condition saya masukin juga sih situ, Pak. Oke, Ya, kemudian saya menggunakan nilai kanalnya itu otomatis, Pak. oke, Kemudian nilai ini juga terkait nilai over consolidation. Ini masih saya anggap nilainya itu normally consolidation, Pak. oke. Dengan nilai OCR sama dengan satu. Ya, Nah, kemudian terkait yang uh, cell nailing itu sendiri, nah ini nilai stiffness-nya itu juga dengan rumus, Pak. Jadi kita masukin terhadap spasi 1,5, kemudian dengan eh, tadi saya masukin nilai kuat tariknya, baja yang 400 MPa, kemudian saya masukin nilai EA-nya dapatnya segini gitu, Pak. Nah, nanti mungkin saya masukin terkait perhitungannya, Pak, di analisa, Pak. ya. Ini kan maksudnya mutu baja dikalikan dengan luas penampang Terus penampang. barnya kan. Iya, Pak. Ya, nanti dimasukkan saja gitu di rumusnya. Oke. Oke. Kemudian juga material short grade-nya juga untuk Hmm. penutup eh, lerengnya juga sama, Pak. Itu menggunakan rumus yang dimasukkan nilai eh, material betonnya, Pak. Oke, tebalnya 10 cm ya. Iya, Pak. Hmm. Oke, Nah, ini eh, terkait flow condition juga. Nah, ini secara untuk awal, jadi untuk fase stagingnya ini saya step by step, Pak. Jadi menggunakan galian pertama dulu, terus step construction. Kemudian galian kedua, setelah galian saya eh, melakukan soil nailing, kemudian galian ketiga, kemudian galian keempat sampai selesai. Kemudian saya itu eh, yang galian keempat airnya kayaknya nggak ke kiri ya, kurang lebar muka airnya. Itu iya, nggak Pak. sampai di luar modelnya, agak kurang panjang. Oh iya, Pak, benar, Pak. Siapa nanti mungkin saya revisi lagi ini. Oke, Nah, ini juga kemudian terhadap faktor keamanan ini, kemudian terhadap faktor keamanan gempa menggunakan eh, Placitus yang
percepatan gempa. Ya. Nah, ini kalau sementara Pak saya modelkan, ini faktor keamanannya sih di 1,4 Pak. Hmm. Nah, mungkin ada, Nah, yang gempanya nanti percepatannya berapa itu? Itu Padang kan lumayan tuh. iya Pak, kalau terhadap nilai, nah ini saya belum masukin ya Pak, saya lupa, oh di sini di. Nah ini percepatannya masih saya belum saya hitung juga Pak, belum saya lihat. Ini saya masih masukin 0,15 gitu Pak. Oh, kecil dong. Oh, 15 mah. Iya, iya Oh, ini di Padang. coba 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 Pak. Iya, iya. Untuk gempanya berarti nanti cuma masukin terhadap X gitu aja ya Pak berarti ya. Iya. Hmm. Oke. Kalau sementara di 0,15 sih saya dapatnya 1,0 malah gitu. Nanti mungkin saya mungkin ada parameter yang eh, harus dicek lagi Pak. Makanya dari website Bi- Bina Marga berapa dulu gitu ya. Kemudian kan bisa dikalikan 0,5 ya. Bisa dikalikan 0,5 kalau di SNI kan. Iya Pak. Faktor reduksinya setelah dikalikan FPGA. Nah itu berapa gitu. Oh iya, siapa? Oke. Mungkin Pak, cukup Pak kalau dari saya Pak. Mungkin ada masukan tambahan lagi Pak. Oke, bagus. Sementara saya lihat udah siap untuk di run ya. Tapi Ya, nanti eh, profil tanah sama parameter tanah mungkin diperjelas lagi tadi ya, yang untuk dipakai di dalam analisis desain ini ya. iya, Eh, Selanjutnya sih mendefine tadi itu ya jarak-jarak yang akan dilakukan parametric study-nya berapa itu masuk juga di proposal itu mestinya tadi. Jadi ada satu slide mengenai skematik parametric study-nya gitu ya. Jadi ada tabel eh, berapa panjang Snelling ataupun spasi yang kita perhitungkan atau kemiringan yang kita perhitungkan. Jadi ada skematiknya gitu kayak ilustrasi ini sudutnya, kemudian panjang L atau apa gitu ya. oh, iya, Jadi nanti totalnya berapa analisis gitu. Nanti bisa diketahui. oh iya, siapa? Terima kasih Pak. Mungkin Oke, itu penyampaian dari saya. Selanjutnya mungkin Mas Iza. Ya, silakan. Lanjutnya siap, sebentar 5 menit ya. Saya mau siap. masuk dulu rumah sebentar. Baik, Pak. Za, ntar minta rekamannya ya. Siap, Mas. Sorry tadi di awal lupa aku pencet ya. Oh Tadi iya, aku pencet. siap siap.
Halo, Ya, Pak. oke. Eh, Silakan Mas Bisa. Ya, Pak. Izin. Ya, ini izin Pak, udah terlihat kan? Sudah ya. Ya, izin Pak Bimo menyampaikan. Ini Pak izin kemarin dari sebelum yang saya ajukan, saya ada mungkin dari judul izin saya ada merevisi di terakhirnya Pak. Kemarin itu kan ternyata saya ngambil studi kasus itu antara pertemuan antara penanganan Oh ya, by the way, Mas ya Pak. Riza, Ya Pak. sebentar. Mas Rian, kalau terkait judul-judul ini dan juga Mas Riza itu sudah di-approve juga ya sama eh, mungkin pembimbingnya di kantor. Kalau Sa- saya Pak, ya, sementara saya sudah koordinasi Pak sama PVP-nya. Hanya saja saya juga diminta untuk menyampaikan secara garis besar terkait tesis saya, tapi karena saya lokasinya di proyek, nanti diatur waktunya gitu Pak, sama EVP saya Pak. Jadi untuk pengesahannya itu baru sampai EVP Pak, belum sampai direksi, karena kan kita kan ada harus sampai direksi. Nah, Oh, oke. ya, semoga saja memang sampai direksi juga eh, disetujui. Iya, iya, iya. Betul. Karena Bagus sih mungkin soalnya judul ada judul memang istilah optimasi kayak gitu itu kan sesuatu yang memang diharapkan bisa manfaat gitu ya untuk ya benar. di lapangan ataupun proyek berikutnya gitu ya yang referensi. Hmm. Oke, oke. Yang penting saya ingin memastikan itu aja udah ya. dikomunikasikan. Mungkin izin Pak, kalau saya itu eh, sebenarnya mungkin judul itu kemarin juga saya cantumkan Pak saat pengajuan ini ya persetujuan sampai Mas Rian. Cuman saya pikir dari manajemen tuh secara judul nggak mengikat Pak. Yang penting ide atau eh, Hmm, konsep tesisnya itu sudah setuju Pak. Gini gitu. oke, oke, nggak ada masalah. Hmm. Ya mungkin izin Pak ini. Judul saya Studi Efek Deformasi Lateral Akibat Pekerjaan VVD Welding Terhadap Fondasi Abutment Pile Slab. Nah, saya lanjut dulu Pak. Ini mungkin outline sebagai pada umumnya kan pendahuluan, tingkat pustaka, kemudian metodologi penelitian. Ini mungkin izin Pak kemarin eh, saat, saat diskusi juga dengan manajemen, ini eh, contoh nyata di lapangan ya Pak. Ya. Kebetulan juga Hmm. sebenarnya tol sendiri juga Pak. Nah ini cuman ini Pak eh, kasus yang saya ambil ya ini di ruas Betung Tempino Jambi Pak. Ini di Ya. bagian IC Nes dan Tempino ini eh, kurang lebihnya tadi 18 kilo, tapi saya ambil khusus di STS 156 125 Pak. Nah ini kalau secara plan Pak ini dari desain RT-nya sendiri itu ada perbedaan penanganan Pak. Ini di mana ini dua-duanya punya isu tanah lunak Pak. Cuman di area ini menggunakan pile slab karena banyak juga aliran-aliran dari kebun dan juga ada genangan air di sini Pak. Nah, sementara di sini yang cenderung oh maaf, yang cenderung lebih kering itu menggunakan PVD. Nah, yang sering terlupakan itu memang di area-area transisi ini Pak. Ini izin Hmm. secara eh, long itu stratigrafinya Pak. Mungkin ada soft clay dan firm clay. Stiff clay yang ini mungkin masih ada potensi penggunaan di sini. Sementara kalau di Pilesep kan sampai dengan very stiff clay ya Pak. Ya. Ini jadi deformasinya sangat minim terjadi. Lebih gitu Pak. Ini ini Ya. bagian dari pendahuluan saya juga Pak. Ini eh, Hmm. yang saya juga pelajari dari C dan Ong 2011. Mungkin nanti sama kayak masukannya di Mahasrian ya Pak. Ya. Saya masukkan apa? Mungkin judul papernya gitu ya Pak. Ataupun di bawah. Ya. Iya, ini mungkin kurang lebih gitu Pak, karena secara
eh, pengalaman atau studi sebelumnya, kalau preloading itu dengan vakum maupun dengan surcharge itu akan menimbulkan adanya deformasi lateral. Bedanya kalau vakum itu menuju ke tengah area pembebanan, sementara kalau dengan surcharge itu ke arah luar. Ini Pak. Dan ini, nah, tujuan penelitian saya itu menyelidiki dampak dari deformasi lateral yang terjadi akibat proses konsolidasi terhadap eh, fondasi eh, dari struktur abutmen melalui simulasi numeris metode dan hingga. Mungkin ini juga Pak yang menjadi apa ya kebaruan dari penelitian saya itu eh, sebenarnya penelitian-penelitian sebelumnya itu sudah banyak yang meneliti terhadap deformasi yang lateral yang terjadi ini Pak, baik dari akibat vakum maupun dengan surcharge. Cuman yang tujuan saya ini langsung meneliti dampaknya pada pondasi itu Pak. Iya, betul. eh oke. Ini tujuan penelitian ya, rumusan masalah. Ya, Nanti mungkin nanti memang ini sebenarnya sebagai permasalahan atau latar belakang ya. Nah, nanti setelah ini ada rumusan masalah mungkin. iya Pak. Ini Pak, kalau rumusan masalah saya sudah coba sinkronkan antara rumusan dan tujuan. Ini mungkin izin masukan Pak, ini apakah bahasanya atau apa ya sudah eh, bahasanya masih normatif atau sudah sesuai dengan eh, penelitian gitu Pak. Kaidah penelitian pertama itu bagaimana dampak deformasi lateral tanah dasar timbunan off-grade Mungkin pilot gitu. Ini kebalik ya, bagaimana ya, dampak proses konsolidasi terhadap struktur. eh, jadi mungkin izin Pak, kalau ini segmen juga sempat oh, oke oke. Jadi dampak dari deformasi lateral tanahnya terhadap struktur iya. Pak Slab. Oke. Ya, jadi mungkin bahasanya itu satu frase tuh ini Pak. Deformasi lateral tanah dasar timbunan operate pilot akibat Oke. proses konsolidasi itu satu frase. Terus terhadap struktur abutmen pilot gitu Pak. Apakah kedalaman setelah melakukan ketika deformasi lateral masih putusan ataukah laju penurunan? Oke. Oke. Ya, saya rasa udah bagus. Ini saya coba sinkronkan di tujuan juga mengetahui Ya. dampaknya semua sama. Ini juga mengetahui pengaruh variabel kedalaman tanah lunak, mengetahui pengaruh laju penimbunan, dan mengetahui jarak aman. Ini mungkin juga izin Pak yang terkait laju penimbunan ini saya tambahkan juga sebelumnya dari ide yang saya paparkan di awal karena ini eh, apa ya dari ini Pak dari manajemen juga kan selain tujuannya misalkan sequencing pekerjaan juga misalkan apakah ada solusi misalkan fondasi abutmen itu sudah terlanjur di lapangan gitu Pak. Nah ini bulan nanti izin saya coba jelaskan di daftar pustaka Mm-mm. tinjauan pustaka itu sebenarnya ternyata ada Pak penelitian yang meneliti tentang ini gitu. Oke, Oke. mungkin izin lanjut ini luaran penelitian Pak ini output mungkin eh, yang dihasilkan nanti kontur deformasi lateral di sekitar timbunan dan ini langsung intinya tadi Pak defleksi dan momen Ya. yang ada pada fondasi tiang kemudian grafik perbandingan deformasi lateral sepanjang kedalaman fondasi. Mungkin kalau visualisasinya ini Pak beberapa yang saya coba ambil juga dari penelitian sebelumnya model yang dibuat ini kemudian output-output yang dihasilkan di penelitian sebelumnya ini contoh dari misalkan kontur Ini flow dari model. mana nih? Penelitian yang mana? Oh iya Pak, nanti coba saya tambahkan. Sebenarnya saya masukkan penelitian mananya tuh ada di tinjauan pustaka sih Pak. Oke, nanti dimasukkan aja di setiap kalau ada gambar gini ya ada eh, Siap-siap Pak. siapa gitu ya investigasinya. Oke Pak, catat Pak. Oke, jadi ini sudah ada juga yang melakukan ya. Iya Pak. Nah tapi ini Pak, izin seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau itu ya hanya meneliti di area sekitarnya aja Pak. Nggak meneliti misalkan di sekitarnya itu ada struktur apa,
Nah, struktur itu dampaknya gimana? Apakah ada pergerakan atau apa? Itu sejauh ini saya belum nemu sih Pak. Gitu, Pak. Tapi itu yang kiri ada tuh. Itu untuk gambar siapa Yang ini di ya Pak. atas? Ya. Yang mana Pak izin? Ini Pak. Di atas, nah itu, ha. Oh ini saya buat sendiri sih Pak. Itu Oh, oke. Kirain saya itu udah bagian dari literatur ya. Ini buku Pak. juga. Kalau contoh Hmm. output ini sih Pak. Sama ini juga sih Pak. Ini ada salah satu penelitian yang membuat eh, model timbunan dengan Timbunan, displacement. oke. Nanti kan menghitung lateralnya ya. Ini Pak. Nah, Jadi ini lateral displacement dari tanah ya. ya Pak. Ini kalau apa tampak plain ada yang membuat seperti ini, ada juga yang membandingkan dengan kedalaman tanah Pak ini di case satu. Nanti saya Oke. tambahkan ke yang biar lebih informatif ya Pak. Ini lanjut Pak. Ini untuk tinjauan pustaka ini sama dengan yang awal Pak tadi Ong dan Chai yang saya ambil di awal. Nah, cuman ini eh, dia mempelajari terkait bahwa penurunan tanah di permukaan terhadap deformasi lateral itu berbanding lurus, Pak. Jadi semakin besar penurunan tanah, itu lateral displacement yang terjadi juga semakin besar, Pak. Mungkin izin, eh, Lateral displacement apa? Tanah. iya, Pak, di permukaan, eh, di di sepanjang ini, Pak, sepanjang tanah rendah, sepanjang tanahnya ini, Pak. Jadi mungkin izin dilihat, Pak, RL ini eh, rasio load, Pak. Jadi sebenarnya Ong dan Chai ini dia menggunakan beban surcharge Pak itu untuk mengatasi crack akibat pekerjaan vacuum preloading. Nah, jadi RL 2,0 ini eh, surcharge yang diberikan itu 2 kali lebih besar dari tekanan vakumnya. Nah, itu Hmm. jadi secara kesimpulan itu semakin besar beban surcharge yang ditambahkan Pak, itu akan semakin besar deformasi lateral yang terjadi. Ini Pak, lebih itu Pak. Oke. Mungkin ini izin Pak, mungkin nanti kalau ini kan saya jelaskan secara singkat ya Pak. Itu mungkin nanti kalau memang ketika kita mau ACC proposal kan bahasanya mungkin itu ya Pak. Perlu saya perbaiki lagi gitu Pak. Iya, maksudnya terlalu paragrafnya terlalu banyak gitu ya. Nanti Mm-mm, tinggal diambil ya. intinya saja. Mm-mm. Nah ini Pak dari Om dan Choi juga ini pada penelitian sama itu juga Makanya penelitiannya pakai apa? Pakai pemodelan numerik atau ada diverifikasi dengan hasil lapangan? ini simulasi numeris Pak. Jadi divariasikan ini Pak 0,5 Tapi 1,5. tidak ada proses validasi di lapangan dulu misalnya? Nanti coba saya baca lagi ya Pak ya. Seingat saya Hmm. dia menggunakan simulasi numeris. Ini Pak. Mungkin izin ini yang terkait loading rate Pak, laju pembebanan. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi dengan variasi juga Pak. Jadi semakin besar, eh, maksudnya semakin cepat ditambah beban ya Pak. Ini kan 12 kPa per hari. Itu penurunannya kalau secara penurunan di permukaan itu tidak jauh berbeda, tapi di secara lateral displacement itu juga terlihat perbedaan Pak. Di 12 Hmm. kPa per hari penurunannya juga cukup berhimpit, tapi secara lateral ini paling besar gitu Pak. Ini yang menjadi dasar kenapa coba saya variasikan juga Pak untuk laju pembebanan gitu, Pak. Jadi ini satuannya milimeter ya, lateral displacement-nya kecil sebenarnya. Ya, memang kecil sih Pak. Oh, coba nanti saya cek ya, Pak. Oh, Ya, itu sama apa yang terjadi itu di antara yang ya, maksimum Pak. dengan turun Mm-mm. di situ. Lapisan tanahnya atau gimana ya? Gitu. Baik Pak. Hmm. Ya, lanjut Pak.
Izin lanjut ya Pak. Oke. Ini juga Wong et al Pak. Kalau ini dia melakukan studi di lab Pak. Dia membuat prototype ini Mhm. sampel. Sini tanah sampel tanah, kemudian dia membuat miniatur PVD dan sama Pak kurang lebih diberi tekanan vakum, kemudian ditambah beban di atasnya yang merepresentasikan beban surcharge itu Pak. Dia juga memvariasikan beban ini 2, 3, 4 kPa per hari. Ini cuma tahapan pembebanannya. Nah ini eh, mungkin izin agak perlu diperhatikan ya Pak. Kemarin saya juga sempat bingung. Kurang lebih ini Pak, kalau di ini displacement hari ke-20 ini sebelum penambahan substrate preload, artinya eh, full menggunakan tekanan vakum. Kemudian dari hari ke-21 sampai 90 itu ditambahkan beban surcharge secara perlahan. Nah, untuk yang beban 2 kPa dan 3 kPa itu ini mungkin izin ini pergerakan ke arah dalam ya Pak. Ini jadi kurang lebih timbunan di sini misalkan diasumsikan ada substrat. Nah itu eh, dengan 2 kPa itu tidak apa tidak bisa melawan pergerakan lateral ke arah dalam akibat tekanan vakum. Begitu juga untuk yang 3 kPa Pak belum. Jadi perbandingan yang merah ini full vakum, yang ungu ini yang sudah ditambah dengan substrate preload. Tapi di 4 kPa per hari ini Pak, dia bisa di final lateral displacement-nya itu dikembalikan ke arah luar Pak, meskipun belum melewati titik nol atau titik semula. Hmm. Jadi dari dua penelitian itu, saya rasa ada dampaknya Pak, laju penurunan, laju pembebanan terhadap lateral displacement yang terjadi. Gitu, Pak. Oke. Ya. Hmm. Oke, lanjut. Ini kurang lebih perbandingan Pak. Jadi Rujia Katkam John et al. Ini melakukan perbandingan pemodelan 2D dan 3D dengan 2D plane strain dan 3D. Nah, itu kurang lebih ini divalidasikan terhadap pengukuran lapangan Pak. Itu menghasilkan eh, hal yang kurang lebih sama Pak. Ini dari penurunan, kemudian ini excess water pressure, kemudian ini yang lateral deformasinya juga Pak. Nah, namun mungkin eh, sebenarnya kita memilih 3D Pak. Saya memilih 3D kan karena terhadap abutmennya ya Pak. Nah, Hmm. abutmennya itu kan tidak plane strain. Dan juga ini Pak, kalau di 3D kan secara plane bisa terlihat ini Pak kontur deformasinya. Ini yang tidak bisa ditunjukkan di 2D, dan juga kalau di 3D itu terlihat Pak bahwa maksimum lateral deformation itu berada di tengah-tengah timbunan Pak, atau misalkan secara cross section itu pas di tengah timbunannya gitu. Itu sih, Pak. Dan semakin mengecil ke arah kaki timbunan, ke ujung kaki. Gitu, Pak. Jadi nanti mungkin hipotesa saya Pak itu yang akan menerima eh, gaya paling besar ataupun lateral deformation terbesar itu akan terjadi di fondasi yang berada juga paling tengah Pak. Jadi, Hmm. Mungkin izin saya lanjut Pak. Kalau yang Ya. kita berarti kan kita efek ke struktur ya, Hmm. Pak. Eh, apakah dia ada deformasi, momen, yang seperti apa gitu ya. Nah, kalau berarti kita tidak mengadres, misalkan kalau terlihat permasalahan oprit jembatan yang tadi itu kan di
diilustrasikan ada penurunan gitu ya. Iya, iya, Gap antara apa abutmen dengan timbunan gitu ya. iya Pak. Nah, itu tidak kita ini ya, berarti nggak kita address ya kalau dari situ ya. Iya Pak. Oh iya Pak, enggak, kita enggak meneliti di situ sih Pak. Kemudian itu Ya, tadi mungkin oke. izin saya tampilkan kemarin karena sekalian buat ke manajemen Pak. Karena di lapangan itu sering eh, di lapang apa pengerjaan di lapangan tuh ada di improve sendiri Pak. Artinya kan kalau kita menangani PVD sampai dengan harusnya sampai dengan ujung, nah dari lapangan mengimprove eh, diberi jarak sendiri biasanya 20 atau 25 meter. Nah, itu dampaknya apa sih kalau kita membiasakan eh, membangun abutmennya dulu gitu Pak, tanpa melihat efek sampingnya gitu. Mm-mm. Jadi mungkin nanti untuk penelitian ini tidak perlu saya tampilkan itu kali ya Pak. Ya, itu terjadi diferensial settlement nantinya kan ya. Iya, Nah, itu kan nggak kita jadi masalah utama, tapi lebih kepada aspek struktural di file sekitarnya ya, abutmen. Contohnya memberikan, ada nggak kasus patah tiang atau abutmen yang bergeser misalnya? di lapangan sebenarnya ada sih kasus gitu. Coba nanti eh, saya tambahkan itu aja kali ya Pak ya. Sama saya perlu cross check sih Pak di lapangan tuh kesalahannya mengapa Pak. Ya, bisa ada isu apa yang bisa lebih menggambarkan di rumusan masalah di latar belakang yang tadi ya. Eh, kalau memang ada gitu ya. Ya, ya Pak. Oke. Ya, tapi mungkin izin Pak kalau di pendahuluan gitu saya nggak perlu menyebutkan contoh kasus di mana kali ya Pak ya. Mhm. Nggak usah ya, nggak usah. Nah, Tapi misalkan ada isu seperti ini itu bisa terjadi gitu ya, misalnya ya, kayak gitu lah. baik ya Pak. Oke. Ini itu Pak, izin kalau ini kurang lebih terkait parameter di kinerja PVD dari Ali Lahi et al. Ini yang saya ambil ini kalau dari Ali Lahi et al. Ini juga meneliti secara 3D Pak dengan apa studi parametrik ini konfigurasi PVD terhadap performanya. Nah ini eh, mereka mempelajari bahwa kalau eh, triangular maupun square pattern ini tidak mempengaruhi banyak eh, performa dengan berbagai variasi spasi ya Pak antara 1 sama 3 ini tidak terlalu berbeda. Namun untuk kedalaman PVD ini sangat mempengaruhi. Nah, yang saya ambil dari penelitian ini itu nanti jadi spasi prox PVD tidak perlu saya variasikan. Nah, tapi kedalaman PVD itu sangat mempengaruhi. Jadi kan tanah lunaknya nanti akan saya coba dalamkan, Pak. Artinya PVD juga akan saya dalamkan. Gitu, Ya, 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 betul. gitu Pak. Oke. Kurang lebih itu, Pak. Ya. Kalau untuk Hmm. penelitian ini, kita lanjut untuk metodologi. Nah, ini secara garis besar, Pak, ini kan dari studi literatur, menemukan latar belakang, mungkin research gap, dan juga tadi tinjauan pustaka. Dan ini pengumpulan data, ini dari data eh, lapangan, apa peningkatan lapangan atau lab, kemudian desain FTA, ya, penentuan parameter tanah untuk input modelan, dan ini studi parametrik yang saya lakukan, Pak. Ini saya variasikan tadi untuk kedalaman tanah lunak 10 dan 15. Kemudian dari masing-masing kedalaman itu saya variasikan juga Pak jarak antara 10
dengan 20 meter dari abutmen, artinya nanti kita lihat dibandingkan refleksi yang terjadi di tiangnya. Kemudian ini juga laju pembebanan, Pak. Tapi ini mungkin nanti perlu saya Ini mungkin tinjau yang lagi. laju pembebanan itu kan mungkin berbarengan kalau dalam flow-nya dia di bawah dari simulasi di kedalaman tanah lunak 10 meter ya. Jadi dia bisa paralel gitu ya. Di, Oh, baik. Ya. jadi Tapi nggak harus menyelesaikan yang 10-20 meter untuk yang efek hmm, laju gitu ya. ya. Tapi mungkin ini Pak, Sebetulnya maksud saya itu, ada berapa model? nah itu kurang lebih 8 Pak. Jadi misalkan ini Pak, dengan kedalaman tanah 10 meter itu saya variasikan, misalkan jarak 10 meter dari abutmen. Kemudian saya variasikan juga eh, lajunya itu 1 meter tinggi per 3 hari dan 1 meter per 7 hari. Kemudian saya variasikan juga untuk 10 meter itu 20 meter. Kemudian laju penimbunannya 1 meter per 3 hari dan 1 meter per 7 hari gitu Pak. Hmm. Mungkin dibuat tabel juga nanti ya untuk Oke, ilustrasi ininya, siap. Tabel ini ya Pak, skenario nya gitu ya Pak. skenario itu. Nah ini Pak, mungkin kurang lebih untuk badan penelitian sama seperti yang tadi di awal. Oke. Saya lanjut Pak, ini untuk data yang ada, yang studi literatur tadi saya jelaskan, dan data yang ada, pengumpulan teknik pertandingan SPT, uji sondir, kemudian uji lab, kemudian dokumen RTA. Mungkin izin Pak, mau konfirmasi atau bertanya ya Pak. Kalau data tanah ini kan sebenarnya saya tidak mengambil sendiri ya Pak. Saya mengambil dari laporan RTA ini. Nah itu masuknya itu sebagai data primer atau sekunder ya Pak? Data sekunder. Oh, Dari sini sebetulnya penelitian yang dilakukan data sekunder gitu, siap, konteksnya. Hmm. baik, siap, baik ya Pak. Ya, ini Pak, kurang lebih data yang Oke. tersedia. Ini Hmm. saya coba tampilkan Pak, ini dari laporan RTA, data-data yang tersedia. Ini Hmm. di BH Box 06, ini posisinya di sebelah sini Pak. Ini juga ada sondir. Jadi ini saya coba gunakan di BH Box 06 Pak. Ini eh, sebenarnya mungkin pas di abutmen ya Pak. Cuman karena ada koreksi GPS atau seperti apa, dia agak geser. Tapi izin saya menggunakan di BH Box 06 ini Pak. Data tanah terdekat. Ini kurang lebih secara stratigrafi. eh, Mungkin yang ingin saya confirm Pak izin, kalau saya kan ingin memvariasikan eh, ketebalan tanah eh, lunaknya Pak. Mungkin eh, karena kan kalau tanah lunak itu kan secara apa geoteknik kan kita hanya menyebut tanah lunak yang SPT kurang dari 4 ya Pak. Nah tapi kan secara kalau konsolidasi mungkin tanah kompresibel ini kan yang sampai dengan lapisan stiff Betul. Pak. Nah, itu yang masih saya eh, perlu mohon arahkan, Pak. Total yang saya variasikan kan tadi 10 meter dan 15 meter ya, Pak, yang mengalami konsolidasi itu. Nah, itu baiknya ini saya sederhanakan menjadi satu lapisan atau saya kombinasikan 3 lapisan ini sehingga total tanah yang mengalami konsolidasi itu 10 dan 15 meter gitu, Pak. Jadi maksudnya kalau yang 15 meter ditebalkan jadi 15 meter gitu loh bisa lunaknya. Iya, betul, Pak. Menurut saya nggak apa-apa karena ini kan kita nggak harus persis seperti apa namanya
yang kenyataan ya. Jadi kalau misalkan 10 meter kita mau pertimbangkan, jadi ketebalan tanah yang 10 meter dengan ketebalan tanah yang 15 meter gitu ya. Hmm. Iya Pak. Ini Pak izin maksud saya, apakah tiga lapisan tanah ini saya sederhanakan menjadi satu Ya lapis? bisa disederhanakan misalkan 10 meter dengan SPP rata-rata 5 kan, misalkan gitu ya. Ya, siap. Oke, baik Pak. Saya perbaiki berarti Pak. Oke, lanjut. Ini Pak, jadi dari beberapa parameter yang saya tidak ada di Oke. Hmm. apa namanya, tidak Ya. ada di pendidikan tanah ini Pak, saya ambil dari beberapa nilai tipikal. Mungkin izin juga Pak. Kemarin juga kan sempat saat eh, apa mata kuliah metodologi penelitian kan ada diskusi dengan Pak Sugeng Pak. Beliau memberi masukan Pak. Kalau ini kan nilai, kalau kita mengambil nilai tipikal itu kan rentang ya Pak. Rentang Pak. Rentang itu Jauh. ya sangat variatif Pak. Ini misalkan saya ngambil untuk lempung lunak ini 5 sampai 20. Saya sih kemarin mengambil kira-kira di pertengahan atau seperti apa. Nah, eh Bone Master. Kalau untuk E itu Mm, ambil aja dari biasanya Duncan and Buciknani. Jadi itu yang andren sama dengan fungsi dari andren shear strength dan juga fungsi dari plasticity index. Itu lebih oke, biasa digunakan. siap. Kalau ini memang rentang tipikal, tapi Mm, bukan yang kita ambil berdasarkan parameter gitu ya. Iya, betul Karena Pak. kita punya parameter SU, kita ada PI, kita bisa pakai dan kemudian gitu ya. Coba mungkin sekarang mungkin itu Pak. Mungkin sama juga kalau Poisson berarti saya izin mengambil dari nilai tipikal nggak apa-apa ya Pak. Karena kan dia untuk ini tidak terlalu jauh Pak rentangnya. Iya, Nggak. kalau untuk Mm, parameter Poisson ratio efektif, ya biasanya nggak jauh-jauh sih ya, 0,2, 0,3. Iya. Kenapa kalau masukan dari Pak Sugeng untuk T dan CVC ini Pak yang efektif. Bisa jadi Oh, apa? Ya, kalau C dan V ini sebaiknya dari data data U triaksial kalau ada. Kalau nggak ada, itu bisa dari Sorensen. Kalau C aksen sama dengan 0,1 sampai 0,2 SU. siap. Kalau V-nya bisa dari TI, dari Plasticity Index untuk eh, tanah tanah lempung lah. Ya, oke. Mungkin nanti saya perbaiki lagi Pak. Terima kasih banyak Pak. Itu Oke. terakhir mungkin nilai K. Ini izin saya ambil tipikal boleh nggak Pak? Ya, Kalau ini boleh tipikal lah kalau kelas sementara karena kita sulit mendapatkan ini. ya sama mungkin izin untuk terakhir Pak, ini kan kemarin sudah sempat saya coba eh, cari dari data lab atau korelasi penilaian tipikal ya Pak untuk sebagai input. Tapi ini mungkin izin mohon masukan Pak model material. Kemarin ini saya gunakan untuk bagian tanah lempung ini itu hardening soil. Cuma saya baca-baca di beberapa paper dan juga saya diskusi sama ada konsultan Pak, itu sarannya ke soft soil ya Pak. Yang hardening soil katanya buat galian ya Pak. Enggak juga untuk Mm-mm. timbunan itu bisa juga hardening soil. Eh, tapi kalau untuk tanah yang soft soil, soft banget memang biasanya antara hardening soil dan soft soil. Karena kan tipikalnya sebetulnya dua-duanya non-linear analisis gitu ya. Artinya mau soft soil dia parameternya aja yang nanti berbeda gitu ya, parameter CC ataupun E yang kita masukkan. Iya. Tapi kalau ini softnya
nggak terlalu soft ya kalau menurut saya ya. Artinya nggak bukan satu gitu ya. Iya, betul. Hardening soil masih oke menurut saya. Ya, betul. Hmm. Baik, Pak. Mungkin Kalau itu yang saja. sand bawah yang itu juga hardening soil saja gitu ya, disamakan tidak perlu pakai morfolum juga. Oh, ya, baik, Pak. Hmm. Untuk semuanya berarti saya Ini gunakan. E50 itu dapat dari mana? E50 itu. Ya. Kalau kemarin itu saya mencari di beberapa paper itu mengambil nilai kisaran 60 sampai 80% dari EU sih, Pak. Hmm. Cuman saya lupa masukin. Coba nanti saya cari lagi Pak referensinya. Tapi karena kemarin memang ini sih Pak, saya eh, kesulitan Pak Terlalu kalau kecil kayaknya kalau iya. 60 sampai 80 ya. Heeh. Karena tergantung dari memang ininya ya. Mm-mm. Tapi terkadang sih kita E50 itu udah didekatin dengan E inisial gitu ya. Hampir sama sih, walaupun bisa berkurang Mm-mm. sedikit. Tapi mungkin 80% oke lah. Tapi kalau sampai 60% mungkin terlalu kecil ya. Kayak kecil ya Pak. Ya kemarin Ah, kan caranya sebenarnya kan melihat dan membaca sendiri dari hasil uji labnya ya Pak ya. Dari fraksial kan kita cek 50% strainnya ya Pak ya. betul. Nilainya berapa. Nah, cuman kemarin saya coba cari di data apa RTA-nya adanya hanya grafik tegangan-tegangan gitu. Coba nanti saya masih minta lagi Pak. Sama kalau izin Pak, kalau di hardening soil kan sebenarnya kemarin pertimbangan juga kan ada selain E50 kan seingat saya ada odometer kemudian EUR sama C-nya itu Pak. Ya Hmm. itu biasa pakai tipikal aja. Odometer kita samakan E50. Kemudian EUR biasa 2 sampai 3 kali dari E50 biasanya. Ya Pak. Nah itu ini Pak, kalau dalam apa ya, dalam mungkin penulisan atau proposal ataupun tesisnya Pak, nilai-nilai yang kita apa ya, dalam tanda kutip biarkan default atau mengikuti dari itu praktis itu apakah perlu ditampilkan juga ya Pak? Yang di foto seperti apa? Itu Pak kan kalau saya kita masukkan E50, odometer kan keisi sendiri itu Pak, kayak gitu. Oh, kalau di laporannya kita tulis saja bahwa odometer sama dengan E50, kemudian EUR biasanya 3 kali Oh odometer. iya. Hmm. Siap-siap Pak. Itu, berarti tetap dituliskan semua ya Pak? Iya, Baik Pak. Ya, mungkin izin Pak kalau dari saya ini masih ada satu lagi. Ini paling saya tunjukkan Pak dari dokumen rencana teknik akhir yang saya peroleh kurang lebih ini yang akan saya modelkan. Sama oke. ya untuk praksisnya izin Pak saya belum mencoba untuk memodelkan abutmennya Pak. Kemarin saya sudah coba kalau untuk eh, di timbunannya mungkin nggak ada masalah ya Pak, masuk dari PVD. Tapi untuk abutmennya ini Pak, saya masih belum nemu referensi untuk modelkan wing wall-nya Pak, back wall dan apa wing wall maupun dindingnya ini. Karena kalau ini kan bisa bagian spunpel bisa pakai beam ya Pak ya. Kalau sementara kalau di FileCAD ini menggunakan material plate. Hmm. Saya Ya, nyoba kalau dindingnya pakai plate juga biasanya. siapa? Mungkin itu dulu Pak izin dari saya. Terima kasih Pak. Mohon Oke. dan lagi. Yang ketinggalan juga dari Mas Rian dan Mas Iza itu adalah jadwal rencana penelitiannya ya. Misalkan sampai sidang akhir itu bagaimana gitu tahapannya dan jadwalnya. Ya Pak. Bentuknya bar chart gitu ya Pak ya. Berarti. Baca ya. Yap. Oke, sebetulnya sih materinya udah cukup baik ya, udah cukup
eh, lengkap dan perbaikan sedikit, tentu saya sudah bisa untuk diagendakan nanti persiapan untuk eh, seminar proposal gitu kalau menurut saya. Ya, Pak. Oke, Mungkin ada lagi? itu Pak kalau saya. Monggo Mas Rian. Atau kalau mau ditargetkan kapan ya kira-kira kalau mau kita mau seminar proposal ya? Ya. Kalau dari info dari Bu Evi, itu mau seminar proposal kan sudah harus mengambil ini Pak SKS-nya. Jadi paling cepat di Agustus katanya Pak. Oke, Info dari oke. Bu Evi. Berarti pas sudah kita daftar ya di SPSD Iya, ya. betul Pak. Oke, berarti masih ada cukup banyak waktu untuk bisa memulai progresnya aja. Jadi nanti ketika proposal itu sudah ada hasil yang mungkin bisa ditunjukkan lah ya, inisialnya seperti apa gitu. Masih lumayan lama sih ya untuk Ya, proposal. Pak. Ya, Pak. Izin Pak itu dari saya. Izin Mas Rian, mana atau enggak? Oke, ada lagi, Mas Rian? Kalau kalau dari saya sih cukup, Pak. Ya, Oke, dan itu aja sih, Pak. Uh, Terima kasih banyak, Pak Yuma. Ya, Pak. ya Yang sama-sama Mas Rian dan Mas Iza. Bagus untuk progresnya nanti kita diskusi lagi. Iya, mungkin kalau mau ingin diskusi, kebetulan dua minggu akhir akhir Juni itu sampai awal Juli saya keluar ke ikut conference yang di Italia itu ya sama Pak Mansur juga banyak yang lain. Jadi mungkin kalau mau ada diskusi sebelum itu, misalkan kalau mau ya eh, di tanggal 20-an, kita berangkat 29. Jadi sebelum tanggal 29 jika ingin ada diskusi terkait misalkan mau cek, Pak, ini saya udah ada update model Laxis, Rock Science gitu ya, mohon dicek dulu kira-kira sudah benar atau belum gitu ya, misalkan ini silahkan gitu ya. Atau Iya, enggak setelah itu gitu. ya, ya, Pak. Maksud kita perlu untuk juga, jadi sebelum terlalu jauh misalkan model taksi sudah jalan, parameter tadi udah banyak, ternyata nanti ada yang masih keliru gitu ya. Sebenarnya tadi Mas Rian udah bagus, udah ngasih lihat model taksisnya, kemudian ini. Yang tapi nanti bisa bisa di kita sudah fix parameter tanah dan lain, kemudian sudah dimasukkan lagi. Nah, bisa kalau mau diskusi lagi ya. Ya, Pak. Dengan saya juga modelkan. Ini itu izin Pak Oke, Yun. Terima kasih iya, Pak. banyak. Oh, ya nanya, Pak. sama-sama Iya, Pak. ya. Terkait pemodelan, itu nanti kalau misalnya saya sudah eh, dapat nih beberapa pemodelan, ya mungkin saya ngambil sampling satu kan gitu, Pak. Nah, itu mungkin nanti saya kirim filenya ke Bapak, baru nanti kita bahas bersama atau kita bahas melalui Zoom. Ya, mungkin bisa dikirim dulu slide-nya kayak tadi gitu ya. Jadi setelah nanti dirapikan, Hmm. kemudian nanti misalkan ada potongan model numeriknya seperti apa, lapisan tanahnya, parameter tanahnya, dengan cara bagaimana mendapatkan parameter tanahnya bisa dikirimkan ke saya dulu nanti sebenarnya kalau juga saya tidak ada apa namanya pertanyaan lebih lanjut sebetulnya nanti saya bisa dengan via WA misalkan menginformasikan bisa lanjut misalkan gitu ya atau kalau misalkan ternyata nanti Mas Rian atau Mas Riza menemukan masalah dalam pemodelan error ataupun yang lainnya juga bisa diinfokan juga ke saya gitu ya. Iya, siap, siap, Pak. Setelah bersekian lama cari-cari errornya nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, Iya. itu bisa. Hmm. Oke, Ya, begitu saja dulu ya sementara ini. terima Siap, Pak. kasih banyak Pak Yun. Oke, yuk, Sama makasih ya. sekali lagi, Pak, sedikit-sedikit, Pak. Nah, Ya, misalnya ini kan kita udah dapat data tanah nih. Nah, ketika data tanahnya itu, ketika kita hubungkan sama korelasi, di korelasi itu tidak segitu nilai range-nya gitu, Pak. Kita bisa menggunakan data itu
atau data korelasi saja, Pak? Membandingkan dengan range itu range yang dari mana? Eh, Misalnya data kohesi nih, kohesi kan untuk tanah clay atau yang pasir, pasir padat atau apa, berapa nilainya kan gitu kan Pak. Nah, di hasil laboratoriumnya itu menunjukkan nilai yang mungkin dikorelasi itu tidak sama gitu Pak. Nah, itu kita yang gunakan kita Hmm. yang mana gitu Pak. Ya, itulah makanya kalau bisa diplot dulu untuk hasil-hasil laboratorium itu ya. Mm-mm. Biasanya setelah profil tanah dibuat, lalu ada plot parameter uji dari laboratorium terhadap kedalaman biasanya. Kemudian diplot itu dari setiap sampel untuk setiap kedalaman, untuk plasticity index biasanya. Kemudian parameter konsolidasi biasanya CC, CV, CR itu diplot terhadap kedalaman. Mungkin itu relevan untuk Mas Iza kayaknya. Kemudian kalau misalkan eh, ada nilai C aksen, Q aksen, katakanlah dari hasil triaksial atau hasil direct shear, itu dimasukin saja dan diplot terhadap kedalaman. Lalu di plot yang sama, misalkan kita gunakan korelasi yang lain, nah diplot juga di situ, sehingga nanti bisa mengambil desain parameternya berdasarkan dua hasil itu. Kalau terlalu jauh ada yang nggak masuk akal, nah berarti terus kita ambil. Tapi kalau misalkan masih udah menyimpang yang mirip-mirip, kita ambil rata-rata, bisa ambil di zaman. Gitu. Oke, siap Pak. Oke Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Ya, Saya izin live ya. Ya, ya, Assalamualaikum. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Salam.